Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Angelika dengan NIM 642222614. Saya akan melakukan tugas untuk menguji uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, dan uji regresi. Di sini saya sudah memiliki kuesioner yang berjudul Pengaruh Promosi dan Fasilitas terhadap Keputusan Pembelian di McDonald Cabang Pemuda Rawamangun, Jakarta. Di sini saya sudah memiliki kuesioner yang dijawab oleh 129 peserta. Caranya pertama, kita sudah buka Excel-nya, lalu kita copy dari Excel seperti ini, dan kita pindahkan ke SPSS di data view. Kita ctrl-v, lalu tunggu. Sudah muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita klik variable view, dan kita ubah measure-nya menjadi scale semua. Kalau sudah, sekarang langkah pertama, kita akan menguji uji validitas. Yang pertama, analyze, correlate, bivariate. Kita pindahkan semua variabel ke kanan dengan cara Ctrl+A, pindahkan ke kanan, lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya seperti ini. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu kita geser ke sebelah kanan. Kita lihat di sini total score, terdapat 2 bintang di setiap total score yang artinya sangat valid. Jadi data questionnaire ini di bagian uji validitas yaitu sangat valid. Lalu selanjutnya kita akan menguji uji reliabilitas. Kembali ke SPSS. Yang pertama, analyze, scale, reliability analysis. Kita scroll ke bawah dan kita pindahkan semua total ke kanan. Klik OK. Jadi ini hasilnya untuk uji reliabilitas. Dari pengujian reliabilitas didapatkan nilai Cronbach 0,871 lebih besar dari 0,60 yang artinya data tersebut memiliki reliabilitas yang baik atau reliable. Lalu untuk yang ketiga, kita akan menguji uji korelasi. Kembali lagi ke SPSS-nya, klik Analyze, Correlate, lalu kita klik Bivariate. Yang ini kita riset dulu, lalu pindahkan total X1, total X2, dan total Y. Lalu kita OK. Di sini sudah terdapat hasilnya dari uji korelasi, di mana berdasarkan hasil uji korelasi person diperoleh nilai R hitung sebesar 0,789 untuk hubungan antara promosi dan fasilitas, serta 0,871 untuk hubungan antara pembelian dan fasilitas dengan nilai 0,000 yang dimana kurang dari 0,025. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Lanjut, kita akan ke uji regresi. Pertama, caranya analyze lagi,
lalu kita klik regression, lalu klik linear. Di sini ada dependen dan independen. Untuk dependen, kita pindahkan total Y. Independen, kita pindahkan total X1, lalu X2. Di statistik, kita checklist R squared change. Continue, di plots, ada seperti ini. Yang pertama, kita pindahkan Zepred ke Y dan Sresit ke X. Lalu kita klik continue. Oke. Ya, jadi seperti ini untuk uji regresi, di mana nilai konstan sebesar 3,182 bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan X2, maka keputusan pembelian variabel Y sebesar 3,182. Nilai variabel X1 sebesar 0,308 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka keputusan pembelian variabel Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Nilai variabel X2 sebesar 0,612 dan bernilai positif, menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka keputusan pembelian variabel Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0.
Baik, di sini saya sudah menampilkan tabel T. Jadi hasil SPSS tadi, tabel T-nya kita scroll untuk nomor 125 dan di bagian 0,025. Jadi ini untuk tabel T-nya di urutan 125 dan di bawah 0,025, yaitu 1,97912. Dapat disimpulkan juga dengan rumus T tabel sama dengan N dikurang K plus 1, yaitu N-nya sebanyak jumlah yang menjawab kuesioner, yaitu jumlah responden sebanyak 129 dikurang dalam kurung 3 ditambah 1. 129 dikurang 4 hasilnya 125. Maka dari itu kita mencari T-tabel di bagian baris 125. Hipotesis yang pertama, T-tabel kurang dari T hitung. 1,97912 kurang dari 5,811, yang dimana H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada pengaruh antara promosi terhadap keputusan dan pembelian. Hipotesis yang kedua, T-tabel kurang dari T hitung. 1,97912 kurang dari 11,120. H0 ditolak, H1 diterima. Artinya ada pengaruh antara fasilitas terhadap keputusan pembelian. Lalu kita bisa lanjut ke uji F, yaitu simultan. Kita buka kembali SPSS-nya. ANOVA. Seperti ini. Kita bisa lihat juga di tabel F. Kembali lagi ke tabel F. Di sini urutannya, karena tadi 125 ditambah 1 berarti sekarang urutan 126. Di tabel kedua, yaitu 3,07. Hasilnya adalah pembilang sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1, hasilnya 2. Makanya ambil tabel yang di baris kedua. Penyebutnya N dikurang K sama dengan 129 dikurang 3, yaitu 126. Makanya ada di barisan 126. F tabel kurang dari F hitung. 3,07 kurang dari 267,517. Nilai F hitung sebesar 267,517 lebih besar dari F tabel dapat dilihat pada tabel F sebesar 307 yang ini. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas, promosi dan fasilitas berpengaruh simultan terhadap variabel terikat, yaitu keputusan pembelian. Jadi, kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan yang pertama, X1 terhadap Y. Berdasarkan uji T, nilai T hitung variabel promosi lebih besar dari T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa promosi berpengaruh parsial dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulan kedua, X1, X2 terhadap Y.
Berdasarkan uji T, nilai T hitung variabel fasilitas lebih besar dari T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas berpengaruh parsial dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kesimpulan ketiga, X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Berdasarkan uji F, nilai F hitung variabel promosi dan fasilitas lebih besar dari F tabel. Hal ini menunjukkan bahwa promosi dan fasilitas berpengaruh simultan dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.